Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin yang mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, remaja-remajawati cikal bakal ujung tombak perjuangan bangsa dan agama yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, segala puja dan puji, sembah sujud, taat setia, tunduk dan takluk kita persembahkan hanya bagi Allah, penguasa tunggal, pengatur jagat raya semesta. Sholawat bertangkai salam kita persembahkan spesial ke pangkuan manusia budiman, insan pilihan, dialah junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, suatu hari di atas makam seorang sahabatnya yang bernama Alqamah, Nabi berpesan kepada para sahabatnya waktu itu. Dan hakikat pesan ini berlaku pula untuk kita sebagai umatnya. Kata beliau, wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, lebih cinta kepada pasangannya, mengalahkan cintanya kepada ibunda, maka bagi orang tersebut laknat dari Allah, dilaknat segenap para malaikat, dan dilaknat pula oleh seluruh umat manusia. Ketahuilah bahwa ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Demikian pula murkanya Allah pun tergantung pada marah dan murkanya ayah dan bunda. Hadis ini mengingat cintai dan memelihara istri sebagai amanah dari Allah. Benar, itu tidak salah. Namun yang ingin diluruskan lebih jauh adalah jangan sampai semua itu menyebabkan kita lupa dan menyayangi dan berbakti kepada ibunda. Pantas saja jika pada satu ketika Rasul ditanya tentang siapakah manusia yang paling berhak dipergauli dengan sebaik-baiknya, siapakah orang yang paling harus dihormati dengan penghormatan setinggi-tingginya, maka Rasul dengan jelas dan tegas berkata, ibumu, ibumu, dan ibumu. Setelah itu ayahmu. Subhanallah. Jamaah, tanyalah kepada orang-orang sukses di atas dunia ini, apa kiat keberhasilan mereka? Bacalah torehan sejarah yang telah mengukir nama orang-orang besar. Apa kunci sukses mereka? Rasulullah pernah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk minta didoakan jika satu ketika ia bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Saudaraku, ada yang menggelitik di hati kita. Bukankah Umar adalah sahabat pilihan? Bukankah Umar seorang khalifah idaman yang selalu jadi panutan? Bukankah jika Umar berdoa, kita yakin bahwa doanya pasti akan dikabulkan? Lantas, mengapa Rasul memerintahkan kepada Umar untuk minta didoakan jika kelak ia bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Gerangan apa yang membuat doa Uwais begitu berharga? Amalan apa yang dimiliki Uwais sehingga kedudukannya begitu mulia? Saudaraku, setelah melalui sebuah investigasi, ditemukan sebuah jawaban bahwa kedudukan Uwais begitu mulia, doa Uwais begitu berharga karena ia adalah seorang anak yang sangat cinta terhadap ibunya. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, karena itulah khususnya bagi kita yang saat ini masih bertemu dengan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya,
kita yang saat ini tengah survive dan berjuang menggapai kesuksesan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini punya planning atau rencana untuk memulai sebuah usaha. Atau kita yang sedang berada pada posisi apa adanya. Jika kita ingin sukses dalam setiap usaha, jika kita ingin berhasil menemukan nilai sebuah bahagia, maka kata kuncinya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kitab suci bebas dari intervensi dan investasi manusia. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Saudaraku sekalian, di sisi lain, dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah bersabda, rugi besar bagi seorang manusia yang masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Lewat untayan mutiara hadis ini, Rasul ingin memberitakan kepada kita bahwa keberadaan kedua orang tua adalah merupakan ladang amal yang sangat subur untuk ditanami pepohonan ibadah. Dan ladang amal yang subur tadi akan siap memberikan hasil panenan pahala yang melimpah ruah. Bayangkan saudaraku, memandang keduanya saja dengan pandangan penuh kasih sayang. Maka kata Nabi, sang anak tersebut akan mendapatkan catatan pahala haji yang mabrur. Itu baru sekedar memandang saja. Jika kita berhasil mampu berbakti dan membahagiakan keduanya, Masya Allah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa kedua orang tua adalah pintu bagi keberkahan hidup manusia. Betapa tidak dalam tubuh kita mengalir air susunya. Merekalah pintu bagi keberkahan hidup kita. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Tapi kalau lisan melukai hati, entah kemana obat dicari. Anak itik main di sawah naik ke atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.